Hello, ketemu kembali dengan Papi Ropan atau Bung Ropan. Kita akan berbicara tentang Liga Champions. Saya akan menyorot khususnya di grup B. Grup B ini banyak yang bisa mengatakan sebagai grup berat, grup neraka. Oke, saya setuju karena di sana ada Liverpool, ada ATM atau Atletico Madrid, ada FC Porto dan AC Milan. Nah, berkaitan dengan itu, ketika ini sudah memasuki match ke empat ya, atau match day keempat di grup B, ini akan berlangsung semua rata-rata pada hari Kamis dini hari. Ya, saya ingin melihat bagaimana Liverpool untuk lebih cepat membooking tiket lolos ke fase gugur atau knockout di babak 16 besar, dan juga ingin melihat perkembangan AC Milan. Apakah Milan ini bisa keluar dari lubang jarum, berada dalam tekanan? Ya, itu yang akan saya coba untuk bicara dalam pembahasan saya kali ini. Nah, saya mulai dengan The Reds, Liverpool. Setelah mereka menang melawan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano di matchday ketiga dengan 3-2 saat itu, dan Salah menjadi penentu kemenangan dengan penalti dia. 9 poin dari 3 pertandingan, tidak pernah kalah, luar biasa bagi Liverpool. Dan memang apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp membuat semua lawan-lawan di grup ini dalam tanda kutip ya, agak ngeri, takut ya, melihat bagaimana mereka lini serang Mane, Firmino, Jota juga ada di sana, Salah terutama ya. Jadi kombinasi ini yang sangat baik ya. Sebelum cedera juga ada Keita, di sana ada Milner dan Hendo. Jadi ini tim yang sangat bagus kalau bisa dilihat. Belakang juga oke. Kalau bicara di UCL ya, saya tidak bicara di IPL karena kemarin mereka tertahan di Anfield 2-2. Sekarang mereka akan menerima ATM ya, pasukan Diego Simeone ini di Anfield. Nah, kalau kita berkaca pada musim lalu, bagaimana ATM bisa menggagalkan Liverpool satu sebagai juara bertahan, dan mereka kalah ya dalam perpanjangan waktu sehingga Liverpool gagal mempertahankan gelar. Nah, jangan sampai musibah yang terjadi pada 2 musim lalu itu terulang lagi di Anfield dengan tim yang sama, ATM atau Atletico Madrid. Tapi dalam kondisi seperti ini, saya melihat peluang Liverpool cukup terbuka ya, karena dengan 9 poin aman buat mereka. Saya katakan aman karena kalaupun terjadi sesuatu, kalah katakanlah, 9 poin itu masih kuat di atas. Artinya kan sekarang ATM itu ada 4 poin. ATM itu peringkat kedua, sama seperti Porto, sama-sama mengoleksi 4 poin. Cuma ATM punya selisih gol yang lebih bagus, pemasukan 4, kemasukan 4 ya. Sementara Porto itu memasukkan 2, kemasukan 5. Jadi itu yang membedakan kedua tim. Nah, kalau misalnya Liverpool kalah ya, tetap 9 poin, Atletico bertambah 3, dari 4 jadi 7. Ya, Liverpool akan menjamu Porto. Liverpool pasti menang karena di Porto mereka menang besar, dan dengan 12 poin saya pikir aman. Tiket lolos sudah di tangan. Nah, untuk itulah kalau mereka ingin lebih cepat, pasukan Klopp ini membooking tiket, mereka menang aja melawan Atletico. 1-0, 2-1 cukup, walaupun sebenarnya imbang juga nggak jadi masalah, karena dengan imbang mereka akan 10 poin, tetap aman sambil menunggu pertandingan melawan Porto, dan jika mereka menang sudah posisi lebih bagus dengan 13 poin tentunya. Tapi kalau mereka kalah dan mereka menang melawan Porto 12 poin, tetap aman. Persaingan ada di ATM, Porto, dan masih bisa Milan ya, tapi Milan saya akan bicara nantinya. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh Klopp? Mereka kehilangan Milner, kehilangan Keita, mereka hanya punya Curtis Jones dan seorang kapten Hendo, Jordan Henderson. Satu lagi mungkin bisa dimaksimalkan adalah Ox. Jadi memang tipis sekali ya bagaimana kekuatan di lini tengah bagi Liverpool, kecuali Fabinho itu balik. Kalau udah Fabinho ini akan jauh lebih aman ya, akan jauh lebih tenang ya. Kita belum tahu dengan perkembangan dari Thiago ya, Alcantara. Tetapi kalau cuma dengan Curtis Jones, Hendo, dan Ox, ini pertarungan ini berat. Walaupun bermain di Anfield, apalagi kalau melihat mereka bermain seperti lawan Brighton, bukan tidak mungkin ATM juga bisa mencuri poin. Tetapi saya masih yakin karena motivasi di UCL itu jauh berbeda ya. Liverpool ingin membuktikan bahwa mereka adalah tim yang kuat secara tradisi, mereka dengan 6 trofi yang sangat baik, dan mereka ingin melaju lebih cepat untuk lolos
di babak 16 besar, dan mereka punya pelatih yang baik. Tentunya semua tahu dengan Jurgen Klopp. Yang harus dilakukan Klopp apa? Di belakang juga agak ketar-ketir juga, agak hati-hati. Kalau bisa melihat kemarin mereka dengan Brighton, apakah harus mengembalikan Joe Matip? Tentunya ini dalam pemikiran Klopp. Matip dengan Van Dijk itu jauh lebih bagus mungkin, ya, kalau bermain di UCL, dengan mengistirahatkan sementara Konate untuk ada di bangku cadangan, sementara Robo tetap ada di kiri dan Trent di kanan. Jadi dua fullback tetap akan dimainkan, Robo dan Trent, dan penjaga gawang tentunya Alisson. Di depan Mane pasti akan dimainkan bersama dengan Firmino dan juga dengan Salah. Bisa aja Jota yang dimainkan lebih awal, bisa saja. Tetapi ini akan menjadi pilihan kedua, saya pikir, untuk bisa ada di babak kedua bagi Jota untuk bisa bermain. Dengan kombinasi seperti ini, saya pikir oke, ya. Namun mereka tetap harus hati-hati, karena walaupun ATM tanpa Griezmann yang mendapat kartu merah dalam pertandingan di Wanda Metropolitano melawan Liverpool, mereka masih punya Joao Felix di depan dan Luis Suarez. Ya, Suarez adalah mantan pemain Liverpool, ya. Dan ini berbahaya. Tentunya fokus harus dilakukan oleh Van Dijk dan Matip kalau Matip ini mainkan lebih dulu, ya. Atau bisa aja alternatif kalau Klopp ingin mengubah dengan Joe Gomez bisa memainkan itu. Tetapi siapapun yang dimainkan, ini dua striker yang berbahaya dari ATM. Ya. Simeone tetap akan berusaha untuk bermain terbuka menyerang. Mereka butuh kemenangan. Karena hanya dengan kemenangan melawan Liverpool, posisi mereka terbuka untuk bersaing melawan Porto. Karena Porto harus ke Milan untuk bertarung melawan Milan, ya. Porto juga akan berusaha untuk menang. Tetapi saya bicara dengan ATM. Ya, kalau ATM imbang, rugi buat mereka berat. Posisi mereka akan kalah kalau Porto bisa mencuri kemenangan di Milan. Nah, untuk itu di belakang pun harus hati-hati. Ya, selain Jan Oblak di bawah Mistar, siapa yang akan dimainkan oleh Simeone untuk bisa membendung Salah, Mane dan Firmino atau Jota? Katakan sini. Ini juga riskan, ya. Kalau bisa melihat sebelumnya dengan Kondogbia, saya ragu kalau Kondogbia bermain. ATM bisa kalah. Saya pikir Kondogbia tidak bermain, mengembalikan Jimenez di situ, bermain dengan Hermoso dan Felipe, ini jauh lebih bagus. Dengan Koke ditarik lebih ke belakang, berdiri di depan Jimenez untuk bermain free, ya, di sini. Dengan 3 back, oke, ada Koke di depan. Kemudian ada pemain juga, ada 4 di sana, ya. Trippier bisa di kanan, Thomas Lemar ada di kiri, dan 2 di tengah adalah Rodrigo de Paul yang bisa ada di sana, dan Yannick Carrasco. Ini adalah formasi terbaik yang ada di ATM. Dengan saya katakan tadi, Felix di depan dan Suarez. Masih ada banyak pemain juga yang akan Kondogbia termasuk di bench. Ada Llorente juga yang bisa masuk dari bench. Kita akan lihat nanti. Tapi dengan 11 ini saya pikir ini formasi bagus bagi Simeone untuk bisa melawan Liverpool, ya. Karena Liverpool juga kan tidak akan banyak menunggu. Liverpool akan keluar. Karena Liverpool butuh juga kemenangan. Walaupun imbang saya katakan tadi, itu cukup buat mereka, aman buat mereka. Tapi mereka kalau menang ini lebih oke karena sudah pasti mereka lolos walaupun masih ada menyisakan 2 pertandingan. Namun sekali lagi agak hati-hati, saya agak khawatir dengan lini tengah. Praktis Hendo yang akan banyak bekerja di sini, ya, untuk bisa mensuplai bola ke depan. Padahal Hendo dibutuhkan untuk sebagai seorang DM yang bisa bertahan lebih ke dalam juga, ya, karena sulit bagi Ox untuk bisa bermain lebih bertahan karena Ox lebih tipikal menyerang, sama juga dengan Curtis Jones. Jadi memang di tengah ini tipis sekali, ya. Kalau memang Fabinho tidak ada, sebelumnya Thiago, Keita sudah cedera, Milner juga tidak ada. Ya, kemudian ada pemain muda yang berbakat juga tidak bisa bermain, ya. Harvey Elliott di sana memang sulit bagi Klopp untuk bisa merancang lini tengah ini. Kita akan lihat bagaimana cara Klopp untuk bisa bermain, untuk bisa melawan dengan ATM, tapi yang pasti dengan gegenpressing tetap akan berkembang. Polanya tidak akan berubah, taktik dari Klopp tidak akan berubah dengan posisi 4 pemain belakang, 3 di tengah dan 3 di depan. Kemenangan masih bisa diraih oleh Liverpool, ya, masih bisa diraih, tapi butuh perjuangan yang berat, ya, bagi pemain-pemain Liverpool. Asal mereka tidak kecolongan lebih awal, ini akan aman-aman aja bagi Liverpool, ya. 3 poin di mata mereka. Jadi kalau mereka menang, mereka akan terus bisa melaju, bisa menjadi juara di grup B. Nah, bagaimana dengan Milan? Ya, ini berbeda jauh. Milan bagus di kompetisi Serie A. Ya, mereka ada bersama Napoli di pimpinan di puncak klasemen, ya.
belum pernah kalah dalam 11 pertandingan, 10 menang, 1 imbang. Ya. Tetapi bertolak belakang dengan apa yang mereka perlihatkan ketika ikut di UCL. 3 pertandingan 3 kali kalah. Artinya dengan kemasukan 6 hanya memasukkan 3. Lini belakang memang harus diperhatikan oleh Pioli. Sekarang mereka di kandang. Kalau mereka ingin lolos, mereka harus menang 3 pertandingan semua, ya, tidak terkecuali melawan Porto, melawan ATM dan melawan Liverpool ketika mereka menjamu Liverpool nantinya. Tetapi memang ini agak berat, ya, agak berat karena mereka harus ke ATM. ATM mencuri kemenangan ketika bermain di San Siro. Nah, kalau ATM dalam posisi harus menang, ini yang sulit bagi Milan. Salahnya Milan belum ada poin sama sekali. Jadi memang berat untuk bisa mengharapkan datangnya sebuah keajaiban, ya, di sana. Tapi sekarang fokus melawan Porto dulu. Porto menang 1-0 ketika bermain di Porto di Dragao sebelumnya, ya. Nah, sekarang mereka memang tidak boleh imbang. Kalau imbang bagi Milan selesai, nggak ada peluang lagi dengan menyisakan 2 pertandingan, ya. Karena 2 pertandingan terakhir berat, ATM dan Liverpool. Tinggal Pioli menyusun kekuatan yang ada. Kalau bisa melihat mereka menang melawan Roma kemarin. Ibra di depan, bukan Giro. Mungkin Giro akan bisa datang sebagai super sub. Oke, dengan Ibra, ya, di depan sementara. Di 3 di tengah pasti tidak akan berubah seperti di Dragao. Ya, bagaimana Leao yang ada di sana, Krunic yang mungkin bisa bermain, dan Saelemaekers yang ada di sini. Nah, 2 yang lebih sebagai double pivot mungkin saja dimainkan oleh Kessie, ya, Kessie dan Benazer, ya, karena 2 ini lebih kuat, ya, dibandingkan dengan Tonali. Tonali mungkin kalau dimainkan akan datang dari bench di babak kedua. Di belakang ini juga yang harus hati-hati, apalagi mereka belum bisa memainkan kiper Mike Maignan, ya. Ada Tatarusanu yang ada di sana. Tetapi harus tetap berhati-hati, walaupun mereka masih punya Theo yang kemarin sempat dapat kartu merah ketika melawan Roma, tapi Theo masih bisa bermain di sana. Ada Tomori, ada Simon Jair, ya, ada Calabria. Walaupun dengan 4-2-3-1 ini dianggap sebagai pola yang bagus bagi Pioli, namun di belakang ini juga harus fokus, ya. Kerjasama harus dijaga dengan baik sekali. Koordinasi harus jalan di antara Tomori dan Jair, ya. Demikian juga dengan Theo dan juga dengan Calabria. Sebenarnya mereka masih punya bek kanan yang oke juga, Balo yang bisa disiapkan di sini, tapi mungkin akan dimainkan di babak kedua kalau memungkinkan bagi Pioli. Milan tidak boleh menunggu. Milan harus menyerang. Nah, harus bermain terbuka, agresif, karena mereka butuh gol, butuh kemenangan. Karena hanya dengan kemenangan akan membuka harapan mereka. Walaupun mereka harus ke ATM, dan kalau mereka menang di ATM 6 poin ditambah dengan 3 poin yang dapat di San Siro melawan Porto, sambil mereka berharap untuk bisa mengalahkan Liverpool. Kalau Liverpool sudah menang melawan ATM dan menang melawan Porto, Liverpool dengan 15 poin, Liverpool bisa saja dalam tanda kutip melepas pemain-pemain lapis kedua dan memberikan kemenangan kepada AC Milan. Dan AC Milan asal bisa memenangkan 2 pertandingan termasuk lawan Porto dan ATM, sehingga dengan 9 poin kalau mereka bisa menang melawan Liverpool terakhir, memungkinkan mereka untuk bisa lolos mendampingi Liverpool. Memang di grup B ini betul-betul tegang, ya. Tegang kecuali Liverpool, tapi 3 ini masih berpeluang, walaupun peluang Milan itu sangat kecil. Tetapi saya masih yakin bahwa kalau mereka bisa menang melawan Porto, masih ada harapan, ya. Tetapi ini juga akan tipis seandainya ATM menang melawan Liverpool, karena ATM akan terdongkrak dengan 7 poin. Ini akan berat juga, ya, karena walaupun mereka menang melawan Porto, Milan, mereka ke ATM dan katakanlah imbang melawan ATM, selesai bagi Milan. Jadi memang perjuangan berat harus dilakukan oleh anak-anak Milan, ya. Jangan tegang bermain di kandang, ya, bermain dengan normal saja, menikmati permainan. Tapi saya rasa Porto bisa mereka ambil. Walaupun dalam pertandingan pertama Milan hanya 4 kali menembak dan 1 on target, ini harus ditingkatkan. Saya pikir Pioli sebagai pelatih tahu, mengkalkulasi, melihat statistik mereka hanya 1 kali on target dan 4 kali tembakan dalam 90 menit. Ini sangat kecil. Nah, ini tentunya harus dilihat dan akan berkembang dengan baik. Mereka harus lebih banyak menembak, ya, dari dalam dan luar kotak penalti, dan bisa mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Porto. Namun ingat, sekali lagi pertahanan Milan harus hati-hati karena Porto punya Luis Diaz yang mencetak gol satu-satunya kemarin ke gawang Milan. Mereka punya Evan Nilsson juga dan Mehdi Taremi, pemain dari Iran. Nah, 3 pemain ini yang sangat berbahaya, bukan tidak mungkin akan memupuskan mimpi dari Milan untuk bisa berharap lolos, ya.
karena memang berat sekali. Karena 3 pemain ini sangat cepat di kotak penalti dan mereka harus betul-betul diawasi dengan ketat oleh Tomori dan Jair, termasuk 2 double pivot Casey dan Bennacer yang akan dimainkan. Kita akan nantikan, kita akan tunggu bagaimana hasil di grup B ini antara Liverpool melawan ATM dan Milan menjamu Porto. Sampai jumpa dalam pembicaraan berikutnya di UCL. Anda jangan lupa untuk subscribe dan share channel YouTube Bung Ropan. Ciao.